Selamat malam. Sekarang waktu menunjukkan jam 6 sore, setengah jam dari video kedua tadi. Di video kedua, dua alat oksihidrogen saya ini yang punya teman saya yang sudah 1,5 bulan dibiarkan menganggur dan disimpan di mobil di suhu yang siang hari 40 derajat Celcius dan malam hari mungkin 30 derajat Celcius. Dua alat ini dibiarkan 1,5 bulan, 45 hari terbengkalai. Dan sekarang di video pertama dan di video kedua, saya kesulitan untuk membuat alat oksihidrogen ini mampu menghasilkan hidrogen yang oksihidrogen yang cukup banyak seperti pada 1,5 bulan lalu. 1,5 bulan lalu, alat ini mampu bekerja di kondisi 30 derajat Celcius. Dia mampu menggunakan listrik sebanyak 100 watt dan 100 watt dan di masing-masing 100 watt dan di kondisi 50 derajat Celcius setelah nyala beberapa jam dia mampu kira-kira ini 150 sampai 170 watt, ini juga 150 sampai 170 watt. Per 25 watt itu adalah 0,1 LPM HHO, 20 watt sampai 25 watt lah. Itu kira-kira sekitar segitu untuk jenis alat ini. Jadi alat ini 1,5 bulan lalu pada kondisi 30 derajat menghasilkan masing-masing kira-kira 0,4 liter per menit HHO, 0,4 liter per menit oksihidrogen, gas oksihidrogen. Setelah disaring ya, itu gasnya aja. Dan pada saat panas berarti bisa menghasilkan 0,6 sampai 0,7 liter per menit gas oksihidrogen. Sedangkan kebutuhan manusia untuk gas oksihidrogen, maksudnya penyerapan melalui pernafasan oksihidrogen pada manusia itu maksimal hidrogennya aja 0,3 liter per menit, jadi oksihidrogennya 0,45 liter per menit. Jadi sekarang alat ini jadi kurang berguna ya ketika saya coba, bahkan saya udah coba ganti air, ini cuma bisa 20-an watt, ini mungkin 30-40-an watt, jadi kecil sekali. Bisa berguna, bisa membantu orang yang sakit, yang membutuhkan bantuan alat oksihidrogen untuk pulih, tapi lama sekali karena 1/8 dari kapasitas seharusnya. Jadi apa yang akan saya lakukan untuk membuat alat ini bekerja dengan optimal lagi? Silahkan ditonton terus. Oke. Ntar saya rubah dulu posisi merahnya. Oke, jadi yang saya lakukan adalah saya akan berusaha gimana caranya melepaskan kotoran yang menempel di plat ini. Kemungkinan terakhir adalah ada kotoran yang karena ini direndam tanpa ada listrik, tanpa ada arus cairan yang berputar, jadi ada kerak yang terbentuk selama alat ini disimpan di mobil saya. Jadi untuk merontokkannya, kan oksihidrogen itu cara kerjanya adalah elektrolisis. Maksudnya elektrolisis bekerja di mana dari kutub positif ada perpindahan ke kutub negatif, lalu semua kotoran menempel di kutub negatif. Jadi kalau saya mau rontokkan kotorannya, saya harus membalik kutub positif dan kutub negatif. Jadi sekarang saya balik dari kutub positif dengan kutub negatif. Sebentar, videonya udah pas belum sih? Oke. Saya balik dari kutub positif dan kutub negatif, saya balik ini. Oke. Saya balik dulu. Positif dan negatif.
Oke, sekarang saya nyalakan. Didapatkan, oh iya tuh langsung naik ini. 53, agak naik ini. Dari tadi 20-an jadi 51 ya. 51 watt ketika saya balik. 49. Oke. Saya nyalakan sebentar, nanti saya balik lagi. Sekarang yang satunya saya mau balik juga ini. Oke, ini saya onin juga. Didapatkan 70 watt. Setelah saya on kan. 69, 68. Oke, sekarang yang ini saya balik lagi. Dari videonya saya arahin dulu. Yang ini saya balik lagi kabelnya. Ini sebelum saya balik ya udah si ke 46 sekarang ya, yang atas nih 46 watt. Matiin, saya balik lagi. Nyalain. Nah, ini naik lagi. Sekarang di tadi 70, 62 watt. 58. Sekarang 58. Sedangkan yang bawah tadi yang saya balik di 67. Oke, sekarang yang bawah saya balik lagi. Nah, setelah dibalik mendapatkan 85 watt. Ini udah cukup benar nih. Jadi rupanya terjadi reaksi kimia karena disimpan 1,5 bulan. Cairan elektrolit air bercampur KOH sebanyak 2%. Jadi KOH-nya 30 gram, airnya 1,5 liter. Karena disimpan, didiamkan 1,5 bulan, maka dia menempel, menutupi plat sehingga tidak bisa terjadi, malah tadinya elektrolit yang tadinya tujuannya untuk membantu supaya bisa air lebih bisa menghantarkan listrik, jadi bukannya dia terlarut di air, dia nempel di plat. Jadi sekarang sudah balik ke semula yang ini, yang pertama. Nah, sekarang kita balikan lagi yang atas alatnya. Balikin lagi kutubnya. Skrupnya nggak usah kencang-kencang, nanti takut dol. Ini.
Oke, ini yang di atas harusnya kan positif, saya kasih negatif, yang bawah harusnya negatif dikasih positif. Sekarang 66 watt ya. Yang bawah udah 80. Yang alat yang bawah udah 80. Kayaknya dua-duanya mau saya balik dulu dan saya nyalakan dulu, udah ketemu masalahnya. Jadi ini saya copot. Jadi oksi-hidrogen generator ini kalau kotor cara bersihinnya cuma dibalik-balik kutubnya, dibalik-balik ya akan bersih sendiri. Saya mau balik dulu supaya rontok dulu yang kotoran yang sebelumnya menempel. Oke, sekarang alat yang atas 61 watt, alat yang bawah 78 watt. Saya harus nyalain dulu keadaan dibalik, nanti saya balik lagi. Tapi masalahnya udah ketemu. Sekian, terima kasih.